Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Yang kedua, sholawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga yang saya hormati, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Sar'an MAG dan teman-teman yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kami bahas kali ini ialah hadis pada masa pasca kodifikasi. Perkenalkan, nama saya Sabila Munawaro selaku moderator yang bertugas pada hari ini, dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang bernama Cindy Aulia Yunafisa, Yulianda Priyanti Adzanisa, Zahra Silmi Zakia, Torik Muhammad Hamzah, Tariza Fitrotun Nada, Fira Normala, dan Rafli Azmi. Oke, baik teman-teman, marilah kita memasuki seksi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita memasuki materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Tariza Fitrotun Nada. Kepada Tariza Fitrotun Nada, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang pengertian tadawin atau kodifikasi hadis. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang kodifikasi. Kodifikasi yaitu mengumpulkan dan menyusun. Secara istilah, kodifikasi adalah menghimpun, penulisan dan pembukuan hadis Nabi atas perintah resmi dari penguasa negara atau khalifah. Bukan dilakukan atas inisiatif perorangan atau untuk keperluan pribadi. Kodifikasi ini bertujuan untuk menjaga hadis Nabi dari kepunahan dan kehilangan, baik dikarenakan banyaknya periwayat yang meninggal maupun karena adanya hadis-hadis palsu yang dapat mengacau balaukan keberadaan hadis-hadis Nabi. Kodifikasi hadis yang dimaksud di sini adalah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis yang dilakukan berdasarkan perintah resmi Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Khalifah ke-8 Bani Umayyah yang kemudian ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah hingga pada masa-masa berikutnya. Hadis terbukukan. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan Tariza Fitrotun Nada. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rafli Azmi dan Torik Muhammad Hamzah. Kepada Rafli Azmi dan Torik Muhammad Hamzah, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Saya Rafli Azmi, di sini saya akan menjelaskan tentang kodifikasi hadis pada abad ketiga. Pada abad ketiga Hijriah ini merupakan masa penyaringan dan pemisahan antara sabda Rasulullah dengan fatwa sahabat dan tabi'in pada masa penyeleksiannya. Ini terjadi pada zaman Bani Abbasiyah, yakni Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir. Pada saat ini pula mulai dibuat kaidah-kaidah dan syarat-syarat untuk membentuk apakah suatu hadis itu sahih atau dhaif. Para periwayat juga tidak luput dari sasaran penelitian mereka untuk diteliti kejujuran, kekuatan hafalan, dan lain sebagainya. Para ulama hanya menulis dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi lengkap dengan sanadnya, yang kemudian kitab-kitab hadis hasil karya mereka disebut musnad. Banyak kitab-kitab musnad yang ditulis dari abad 2 sampai abad 3 Hijriah. Di antaranya kitab-kitab yang ditulis oleh Abu Dawud Sulaiman, Ibnu Jarud At-Tayali, Abu Bakar Abdullah Ibnu Zubair Al-Humaidi, As'ad Ibnu Musa Al-Umawi, Ubaidullah Ibnu Musa Al-Abbasi, Musaddad Al-Basri, Ahmad Ibnu Hanbal, Ishaq Ibnu Rawat, dan Utsman bin Abi Syaibah. Di antara musnad-musnad itu
Musnad karya Ahmad bin Hanbal lah yang terlengkap dan paling luas cangkupannya. Pada periode abad ketiga Hijriah ini disebut masa kejayaan sunnah atau min ushur al-izdihar, atau disebut masa keemasan sunnah. Maka lahirlah buku induk 6 hadis, yakni buku hadis Sunan Al-Jami As-Sahih yang dipedomani oleh umat Islam dan buku-buku hadis musnad. Maksud buku induk hadis 6 ialah buku hadis yang dijadikan pedoman dan referensi para ulama hadis berikutnya pada berikutnya, yaitu 1. Al-Jami As-Sahih li Al-Bukhari, yang kedua Al-Jami As-Sahih li Muslim bin Al-Hajjaj Al-Kushyairi, yang ketiga Sunan An-Nasa'i li Ahmad ibnu Su'aib Al-Khurasani Al-Nasa'i, yang keempat Sunan Abu Daud li Abu Daud Sulaiman ibnu Al-Ash'ad Al-Sijintani, yang kelima Jami At-Tirmizi li Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Surah At-Turmudzi, yang keenam Sunan Ibnu Majah Al-Qazwini li Abdullah ibnu Muhammad ibnu Yazid ibnu Abdullah Al-Qazwini. Sunan Ibnu Majah dalam urutan di atas masuk ke dalam urutan ke-6 dari buku induk hadis, karena di dalamnya tidak murni hadis sahih dan kalanya hadis hasan dan doif. Pertama kali yang memasukkan kitab ke-6 dari buku induk adalah Muhammad bin Thohir Al-Maqdisi dalam buku Atrof Al-Kutub As-Sittah, kemudian diikuti oleh para ulama lain. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Torik. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Periode ini masa yang paling sukses dalam pembukaan hadis, sebab pada masa ini ulama hadis telah berhasil memisahkan hadis Nabi Muhammad SAW dari yang bukan hadis, atau dari hadis perkataan sahabat dan fatwanya, yang telah berhasil pula mengadakan filterisasi atau penyaringan mana hadis yang sahih dan mana yang bukan sahih. Dan yang pertama kali berhasil membukukan hadis sahih saja adalah Al-Bukhari, kemudian disusul oleh Imam Muslim. Oleh karena itu, pada periode ini juga disebut masa kodifikasi atau filterisasi, Asrul Jami wa Tashih. Pada masa ini lahir para hufaz dan para pembesar kritikus hadis, sekalipun menghadapi fitnah dan ujian dari kaum Mu'tazilah, seperti Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawi, Ali bin Al-Madani, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Muslim, Abu Abdullah Al-Bukhari, Muslim bin Hajjaj, Abu Jur'ah, dan lainnya. Sebagian ulama pada periode ini juga ada yang mengkodifikasikan hadis menurut berdasarkan nama riwayat para sahabat yang diperolehnya, yang disebut dengan bentuk musnad. Seperti yang pertama itu Musnad Abu Daud Sulaiman bin Daud At-Tayalisi yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Kemudian yang kedua Musnad Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi yang wafat pada tahun 219 Hijriah. Kemudian yang ketiga Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 211 Hijriah. Kemudian yang keempat Musnad Abu Bakar Ahmad bin Amar Al-Bazar yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan yang terakhir yang kelima Musnad Abi Ya'la Ahmad bin Ali Al-Musanna Al-Mushili yang wafat pada tahun 307 Hijriah. Perkembangan pembukuan hadis pada periode abad 3 ini ada 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada yang dengan istilah musnad, yaitu menghimpun semua hadis dari tiap-tiap sahabat tanpa memperhatikan masalah atau topiknya, tidak pada bab seperti fikih, dan kualitas hadisnya ada yang sahih, hasan maupun doif. Misal, semua hadis Nabi yang diperoleh dari riwayat Abu Hurairah dikumpulkan pada bab hadis-hadis Abu Hurairah. Contoh kitab yang disusun secara musnad ialah Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Musnad Ahmad Rohawai. Dan kemudian yang kedua yaitu Al-Jami', yaitu teknik mengakumulasi 9 masalah, yaitu aqaid, hukum, perbudakan, adab makan minum, tafsir, tarikh dan sejarah, sifat-sifat akhlak, syama'il, fitnah, dan sejarah atau manakib. Misalnya kitab Al-Jami' As-Sahih di Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih di Muslim, dan Jami' At-Tirmidzi. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu sunan. Teknik penghimpunan hadis secara bab seperti fikih, setiap bab memuat beberapa hadis dalam satu
dalam satu topik seperti Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Abu Dawud. Cukup. Baik, terima kasih kepada Rafli Azmi dan Thorik Muhammad Hamzah. Baik, kita akan memasuki materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Zahra Silmi Zakiyah. Kepada Zahra Silmi Zakiyah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zahra Silmi Zakiyah dengan NIM 12130200185 akan menjelaskan tentang kodifikasi hadis abad 4 sampai 7 Hijriah. Kodifikasi hadis pada abad 4 dan seterusnya mengalami metode yang berbeda dari abad 1, 2, dan 3. Ulama yang terlibat dalam kodifikasi abad keempat dan seterusnya juga memiliki nama yang berbeda dari abad sebelumnya, yaitu mutaakhirun. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama pada abad ini kebanyakan dikutip dan dinukil dari kitab-kitab karya ulama mutakaddimun. Sedikit sekali yang mencari kepada para penghafal hadis, karena semua hadis sudah ditulis dalam beberapa kitab, sehingga tradisi periwayatan hadis berkurang. Pembukuan pada periode ini bertujuan untuk mengembangkan variasi pentadwinan terhadap kitab hadis-hadis yang sudah ada, seperti Al-Kutub, As-Sitah, Al-Muwatta, Imam Malik Ibnu Anas, dan Al-Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, untuk menyusun kitab-kitab berbentuk jamawi, tahrij, atraf, syarah, dan mukhtasar, dan menyusun hadis untuk topik-topik tertentu. Dengan demikian, usaha-usaha ulama hadis pada abad ini meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, mengumpulkan hadis-hadis Al-Bukhari dan Muslim dalam sebuah kitab seperti yang dilakukan oleh Ismail Ibnu Ahmad. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab yang 6 dalam satu kitab seperti yang dilakukan oleh Abd al-Haq Ibnu Abd Rahman al-Shibli. Yang ketiga, mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai kitab ke satu kitab seperti yang dilakukan oleh Imam Husain Ibnu Mas'ud dan Al-Bagawi. Yang terakhir, mengumpulkan hadis-hadis hukum dalam satu kitab hadis seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Zahra Silmi Zakiyah. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Yulianda Priyanti Adzanisa. Kepada Yulianda Priyanti Adzanisa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianda Priyanti Adzanisa, NIM 121302183, akan menjelaskan tentang kodifikasi hadis abad ke-7 Hijriah sampai sekarang. Kodifikasi hadis yang dilakukan dengan abad ke-7 dilakukan dengan cara menertibkan isi kitab hadis, penyaringnya dan menyusun kitab tajrid, membuat kitab jami yang umum, kitab yang mengumpulkan kitab hadis hukum, mentajrid hadis yang terkenal di masyarakat, menyusun kitab ahtraf, mengumpulkan hadis disertai dengan menerangkan derajatnya, mengumpulkan hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mentasih sejumlah hadis yang belum diketahui oleh ulama sebelumnya, dan mengumpulkan hadis-hadis tertentu sesuai topik dan mengumpulkan hadis dalam jumlah tertentu. Periode ini memang tidak jauh berbeda dengan abad sebelumnya, ketika muncul kitab-kitab hadis yang model penyusunannya hampir sama seperti penyusunan kitab-kitab Jami Tahrim Ahtraf. Kitab-kitab Jamawi umum yang mengumpulkan hadis yang terdapat dalam beberapa kitab, antara lain Jami al-Masanid wa Sunan Jami al-Masid wa Sunan al-Hadi ila Wakam al-Sunan karya Al-Hafiz Ibnu Katsir. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fira Nurmala. Kepada Fira Nurmala, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fira Nurmala akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pendorong kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis dilatar belakangi oleh dua faktor. Yang pertama, para ulama hadis telah tersebar ke berbagai negeri. Dikhawatirkan hadis akan hilang bersama wafatnya mereka. Sementara generasi penerus tidak diperkirakan tidak benar-benar terhadap hadis. Lalu yang kedua, banyak berita yang diada-adakan oleh orang-orang yang suka berbuat bid'ah. Faktor-faktor penyebab dilakukannya kodifikasi hadis tersebut terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Adapun faktor internalnya yaitu yang pertama, pentingnya menjaga autentisitas dan eksistensi hadis. Hadis Nabi sangat berarti dalam rangka untuk memberikan petunjuk bagi umat Islam untuk kemaslahatan dalam menempuh kehidupan dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, semangat untuk menjaga hadis. Sebagai salah satu warisan Nabi yang sangat berharga, karena Nabi memang pernah bersabda bahwa beliau
meninggalkan dua hal yang jika umat Islam berpegang pada keduanya, mereka tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Hadis riwayat Al-Hakim Al-Nasyaburi. Lalu yang ketiga, semangat keilmuan yang tertanam dalam umat Islam saat itu termasuk di dalamnya aktivitas tulis-menulis dan periwayatnya hadis. Lalu yang keempat, adanya kebolehan dan izin untuk menulis hadis pada saat itu. Lalu yang kelima, para penghafal periwayatan hadis semakin berkurang karena meninggal dunia, baik disebabkan karena adanya peperangan maupun yang lainnya. Lalu yang terakhir, rasa bangga dan puas ketika mampu menjaga hadis Nabi dengan menghafal dan kemudian meriwayatkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Fira Nurmala. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Cindy Aulia Yunafisa. Kepada Cindy Aulia Yunafisa, saya persilahkan. Faktor-faktor penyebab dilakukannya kodifikasi. Faktor eksternal yang pertama, penyebaran Islam dan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sehingga banyak periwayat hadis yang tersebar ke berbagai daerah. Yang kedua, kemunculan dan meluasnya pemalsuan hadis yang disebabkan antara lain oleh perbedaan politik dan aliran, dan kemudian hadis palsu mengancam keberadaan hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak sedikit hadis yang mereka buat dapat meluruh lantaran pondasi-pondasi Islam, sehingga apabila tidak dilakukan klasifikasi dan koleksi, dapat berakibat kehancuran agama Islam pada umumnya. Hadis palsu, menurut Al-Qayyimi, telah berimplikasi pada terjadinya pemecahan umat Islam, dan bahkan menurut Al-Banawi merupakan musibah besar yang berdampak pada banyak kerusakan di bidang akidah maupun syariah. Dalam masa pasca kodifikasi, pasti terdapat ulama yang terlibat, antara lain yang pertama Umar ibnu Abdul Aziz, yang kedua Abu Bakar bin Muhammad ibnu Hazm, yang ketiga Muhammad ibnu Sahih Az-Zuhri. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Cindy Aulia Yunafisa. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan saya sampaikan sendiri. Kesimpulan yang dapat kami ambil ialah kodifikasi adalah penghimpunan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi atas perintah resmi dari penguasa negara yaitu khalifah, bukan dilakukan atas inisiatif sendiri atau untuk keperluan pribadi. Pembukuan ini dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Pada perkembangan hadis pasca kodifikasi, proses pembukuan hadis dilakukan secara seleksi, penyaringan, dan pemisahan antara sabda Rasulullah dengan fatwa sahabat dan tabi'in yang dilakukan oleh tabi'in. Selain melakukan hal di atas, tabi'in dan tabi'in juga mengembangkan proses pembukuan di atas. Dalam proses pengkodifikasian ini, pasti ada suatu faktor yang mendukung suatu perkembangan dan penyebaran, baik itu internal maupun eksternal. Contohnya sebagai petunjuk bagi umat Islam untuk kemaslahatan dalam menempuh kehidupan dunia dan akhirat, dan Islam dapat disebarkan secara meluas. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dari kata-kata kami dan masih terdapat banyak kekurangan. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.